Ya, ini rata-rata dari DPM sama klinik ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini ada 3 strategi. Yang pertama itu penemuan pasif intensif, kemudian penemuan aktif dan masif berbasis keluarga dan masyarakat, kemudian penemuan pada kondisi khusus. Jadi untuk penemuan pasif intensif ini bisa dilakukan dengan penguatan jejaring layanan TB melalui kegiatan PPM di tingkat kabupaten kota ya. Kegiatan PPM ini public private mix seperti kan dengan cara aktif oleh baik petugas maupun kader atau pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya langsung turun ke investigasi kontak atau nama lainnya kontak tracing atau penemuan kasus kontak pada menderita TB aktif, mencari sumber penularan pada kontak-kontak erat yang mengalami sakit TB juga. Okay. Jadi secara umum alur investigasi kontak ini dilakukan dengan cara kasus indeksnya kumuh dan padat, kemudian kumuh dan miskin. Kumis ya, kupat dan kumis ini resiko terpapar TB sangat tinggi sekali. Nah, kemudian penemuan di tempat khusus tadi sempat dibahas sama Dr. Yanto ya, di lapas atau rutan, di rumah sakit jiwa, kemudian tempat kerja dengan banyak karyawan, kemudian asrama atau barak, pondok pesantren, dan sekarang itu kasus-kasus di pondok pesantren yang meningkat ya Bapak-Bapak Ibu. Di tempat saya itu di Puskesmas ada 4 pintu oleh kader TB. Biasanya kader-kader TB di wilayah mungkin dari ya bisa itu ada kegiatan ketuk pintu, kemudian kunjungan rumah oleh kader Jumantik, ini juru pemantau jenazah. Jadi apa saja sih kriterianya pasien TBC paru dewasa itu dinyatakan sebagai terduga? Yang pertama, jika memiliki gejala utama TBC yaitu batuk lebih dari 2 minggu atau batuk darah disertai atau tanpa aktivitas, sesak nafas, nyeri dada, ada benjolan di leher atau bawah rahang, bawah telinga maupun ketiak. Jadi untuk faktor resiko tadi, kriteria yang keempat, memiliki faktor risiko dengan gejala tambahan. Faktor risikonya apa saja? Mungkin ada pasien-pasien riwayat diabetes mellitus atau kencing manis di kliniknya atau DPM-nya. Masuk faktor risiko terduga TB. Kelihatan dari belakang ya, Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi alur penegakan diagnosa TB bila 4 kriteria tadi terpenuhi, berarti pasien tersebut masuk terduga TB. Ya. Terduga TB dilakukan pemeriksaan TCM. Bila hasilnya MTB positif resisten, berarti dilakukan terapi pengobatan MDR. Kalau MTB-nya rifampicin sensitif, itu dilakukan OAT lini pertama. Kemudian kalau rifampicin-nya indeterminate, dilakukan pemeriksaan ulang sampai didapat hasil akhir yang positif. Kemudian bila negatif, dilakukan pemeriksaan radiologis atau pemberian antibiotik spektrum luas ekstra paru. Jadi untuk terduga TB ekstra paru ini gejalanya terkait dengan organ yang terkena. Jadi biasanya pembesaran pada kelenjar getah bening ini pada limfadenitis TB,
kemudian nyeri dan pembekakan pada sendi yang terkena TBC, sakit kepala, demam, kaku kuduk, dan gangguan kesadaran apabila selaput otak. Jadi ada beberapa kriteria seseorang itu dimasukkan TBC resisten obat. Yang pertama, kalau dia pernah pengobatan berarti 6 bulan, atau dia pernah pengobatan kategori 2 selama 8 bulan. Ternyata 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi diperiksa lagi TCM-nya positif. Ini juga harus curiga sebagai pasien TB MDR. Kalau pasien MDR ini beban biaya, bebannya pemerintah itu tinggi ya Bu ya, mahal soalnya obat-obatannya. Memenuhi 9 kriteria terduga TBRO tadi, dirujuk hanya ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai TCM. Jadi di Sidoarjo ada beberapa puskesmas dan 1 rumah sakit yang memeriksa TCM. Yang pertama itu rumah sakit Sidoarjo. Belum ya Bu, kalau TBRO ini pemantauannya. Kemudian identifikasi terduga TBC resisten obat. Ini pasien yang dengan resiko rendah TBRO. Jadi kelompok TBC paru, HIV, penyandang DM, dan gizi buruk. Jadi kemudian HIV, lansia, perokok, ibu hamil. Ini identifikasinya seperti apa? Jadi HIV dan diabetes mellitus ini penyakit yang sudah diketahui berhubungan erat dengan TB, saling berkaitan. Karena HIV dan diabetes pada penderita diabetes atau HIV ini kebanyakan daya tahan tubuhnya menurun, mudah terpapar TB, Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini untuk alur diagnosa TB pada penyandang DM ini. Pada penyandang DM dilakukan screening gejala TB atau foto toraks. Jadi untuk penderita DM yang tidak menunjukkan gejala batuk bisa langsung dilakukan foto toraks. Jika gejalanya positif, kemudian jadi di program yang sudah berjalan sekarang di puskesmas itu pada penderita TBC itu dilakukan screening, diterapkan di DPM-nya atau kliniknya ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi penapisan TB pada penyandang DM ini dilakukan dengan melakukan 2 langkah. Yang pertama diwawancara untuk mencari salah satu gejala atau faktor resiko TB. Yang pertama batuk, terutama batuk berdahak lebih dari 2 minggu atau sama dengan 2 minggu. Demam hilang timbul, tidak tinggi atau subfebris, kemudian keringat malam tanpa disertai aktivitas, penurunan berat badan, kemudian ada gejala TB ekstra paru, antara lain TB kelenjar, kemudian ada sesak, nyeri saat menarik nafas atau rasa berat di salah satu sisi dada. Kemudian pemeriksaan ronsen dada. Untuk penapisan DM pada pasien TBC ini dilakukan dengan pemeriksaan glukosa plasma puasa, kemudian glukosa plasma sewaktu, glukosa plasma 2 jam setelah toleransi glukosa oral. Kemudian untuk diagnosis TBC dewasa ini ditegakkan dengan cara anamnesis gejala, kemudian pemeriksaan klinis, kemudian didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan mikrobiologi ini untuk mikroskopis sudah tidak dipakai lagi yang dicurigai TB resisten obat. Ini untuk alatnya TCM ada 4 modul, bisa 2, 8 atau 16 modul. Kemudian biarkan uji kepekaan ini untuk terduga TB resisten obat. Kemudian untuk diagnosa penunjang lainnya bisa dilakukan fototoraks atau histopatologi pada penderita ekstra paru. Kemudian pemeriksaan uji kepekaan obat. Untuk pemeriksaan serologis tidak dianjurkan, sesuai dengan surat edaran Dirjen P2P yang terbaru, tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan serologis pada penderita TB. Kemudian identifikasi terduga TB anak. Jadi yang dimasukkan TB anak itu pada anak usia kurang atau sama dengan 15 tahun. Pada anak-anak yang usia kurang dari 15 tahun dengan gejala
batuk lebih dari 2 minggu, demam lama, kemudian berat badannya turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya, atau terjadi gagal tumbuh, ini wajib dicurigai sebagai TB anak. Kemudian lesu atau malais atau anak kurang aktif bermain, ini juga dicurigai TB anak. Apalagi anak tersebut kontak dengan pasien TBC dewasa, baik itu paru-paru maupun ekstra paru. Meskipun ekstra paru tidak menularkan, tapi ada resiko mungkin ada disertai TB paru yang tersembunyi, seperti itu. Kemudian alur diagnosis TB anak itu hampir sama dengan TB dewasa, tapi untuk TB anak memakai sistem scoring, ya. Sistem scoring pada anak. Nah, ini sistem scoring TB anak. Jadi kalau misalnya anak tersebut itu diskor, dia memiliki riwayat kontak dengan TB dewasa atau ronsen dada. Bila ada sugestif TB, ini skornya 1. Biasanya pada anak ronsen dada dilakukan 2 posisi, ya, untuk membandingkan apakah benar-benar dia terinfeksi TB apa enggak. Jadi posisinya biasanya kalau orang dewasa kan AP saja sudah cukup. Kalau anak-anak harus dilakukan 2 posisi, PA sama lateral, dibandingkan apakah benar-benar mengarah ke TB apa enggak. Biasanya pada anak-anak bronkitis kronis itu sudah memenuhi sugestif TB, makanya harus dibandingkan dengan fototorak lateralnya, seperti itu. Nah, ini untuk identifikasi kasus tadi. Bila gejala-gejalanya sudah memenuhi terduga TB, jika memenuhi syarat BTA-nya positif. Kalau BTA positif ini sudah tidak dilakukan lagi, karena wajib TCM semua. Ini untuk TCM yang MTBC-nya positif, jadi hasil TCM-nya keluar rifampicin sensitif. Ini berarti artinya pasien TBC tersebut terkonfirmasi bakteri. Ini apa saja yang masuk secara klinis? Itu pasien TBC yang hasil TCM-nya negatif tapi fototorak mendukung TBC. Kemudian pasien TBC paru yang TCM-nya negatif, tidak ada perbaikan pasca pemberian antibiotik non-OAT. Itu termasuk terdiagnosa secara klinis. Kemudian pasien TBC ekstra paru yang histopatologisnya tanpa ada konfirmasi TCM, itu apa? Agar pencatatan dan pelaporan pasien itu memenuhi kualitas. Kemudian penetapan paduan pengobatan. Kemudian terkonfirmasi bakteriologis sama klinis beda, gitu ya. Kalau klinis tanpa ada paru pada follow up kedua, kelima sama ke-6 tidak perlu dilakukan, tidak wajib dilakukan. Fungsinya seperti itu. Jadi tergolong pasien apa, bakteriologis apa, klinis, seperti itu pada waktu awal pengobatan. Tujuannya untuk penetapan diagnosa selanjutnya. Jadi biar pasien tidak rugi, ya. Pasien sudah terkonfirmasi bakteriologis, ternyata tidak di follow up bulan kedua, kelima, keenam. Ternyata pada waktu mau pengobatan berakhir diperiksa follow up-nya positif lagi, berarti gagal. Dia harus berganti regimen OAT itu. Atau pasien TBC ini nanti di SITP ada pasien itu terkonfirmasi paru apa ekstra paru. Dia pasien baru atau kambuh. Oke. Kalau paru berarti ada hasil pemeriksaan TCM, baik itu positif maupun negatif, dan ada gejala resisten rifampicin. Kemudian berdasarkan status HIV-nya nanti di SITP semuanya muncul ini, ya. Ada HIV positif, HIV negatif, dan status HIV tidak diketahui. Nah, ini terkait jejaring layanan TB, ya. Jadi jejaring layanan TB di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten atau kota atau district based public private need DPPM adalah jejaring layanan tuberkulosis dalam satu kabupaten atau kota
yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan melibatkan jenengan semua ini masuk ke jejaring layanan TB. Nah, jejaring ini terdiri dari seluruh layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, mulai dari puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik dan DPM serta layanan pendukung lainnya, yaitu apotek dan laboratorium. Nah, jejaring layanan TB ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini ada tim PPM, biasanya dari TOTB ya. Penanganan jejaring internal TB, yang kedua jejaring eksternal TB. Jadi jejaring internal itu melibatkan apa saja? Biasanya melibatkan, ya mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan, monggo.